Kasus hari ini adalah permintaan salah satu sahabat Weekly, Yeli Henry 7859. Semoga video ini bisa menjawab semua pertanyaan dan rasa penasarannya ya. Ikuti terus video-video short yang dipost setiap hari, dan kalian bisa request video panjangnya bila tersedia. Terima kasih sis atas requestnya. Mari sama-sama, sekarang kita ikuti kisah Betty Broderick berikut ini. As pretty as Linda is, her looks are not her best quality. She has the most wonderful, pleasant, sweet disposition of any woman I've ever known. I really mean that. Game, a very well orchestrated game. And in Dan's mind, this was a legal case. And he had to destroy me totally. But I don't know why. I never did anything to him to incur all that hate and wrath. Do you feel remorse for what you did, Betty? I feel such terrible remorse for what we've all been through. I didn't know why they felt so compelled to destroy me. The story they were telling and trying to put over on people wasn't the truth. It doesn't sound like in October 1992 that you're sorry that you did it. I'm sorry about everything. Why was this so destructive of everyone? Betty Biseglia lahir di Eastchester, New York pada tanggal 7 November tahun 1947. Dia adalah anak ketiga dari 6 bersaudara. Ayahnya Frank Biseglia, seorang pria keturunan Italia pemilik toko bahan bangunan yang sukses, sedangkan ibunya Marita adalah seorang ibu rumah tangga. Sedari remaja, Betty sudah dipersiapkan oleh orang tuanya menjadi calon istri idaman. Menikah dan punya anak memang menjadi impian banyak gadis remaja pada masa itu, termasuk Betty. Betty bertemu dengan calon suaminya Daniel Broderick pada tahun 1965 dalam sebuah pesta di South Bend, Indiana saat Betty nonton pertandingan football di sana. Daniel adalah mahasiswa kedokteran berusia 21 tahun, sedangkan Betty baru saja lulus SMA. Betty dan Daniel menjalin hubungan putus sambung. Pada tanggal 12 April tahun 69, mereka menikah setelah 4 tahun pacaran. Pernikahan keduanya dikaruniai 5 orang anak yang lahir antara tahun 1970 hingga 1979. Salah satu putra Betty meninggal dunia beberapa hari setelah dilahirkan. Peristiwa itu membuat Betty tenggelam dalam kesedihan hingga sempat mencoba mengakhiri hidupnya. Setelah menikah, Daniel berubah. Dia jadi suami yang suka mengatur dan mengendalikan segala hal dalam rumah tangganya, termasuk urusan keuangan. Betty adalah tipe istri penurut. Dia patuh pada suaminya dan setia mendukung Daniel. Bahkan, ketika Daniel sibuk menyelesaikan studinya, Betty bekerja keras menggantikan tugas suaminya memenuhi kebutuhan keluarga. Perekonomian mereka mulai membaik setelah Daniel meraih gelar sarjana kedokteran dan hukum sekaligus. Dia diterima bekerja sebagai pengacara di sebuah firma hukum yang ada di San Diego, California. Pada tahun 1975, Daniel memboyong keluarganya pindah ke La Jolla, California, agar lebih dekat dengan kantornya. Saat itu, Daniel melarang Betty bekerja karena dinilai tidak cakap. Betty menuruti kemauan suaminya dan sejak saat itu tinggal di rumah mengurus keempat anak mereka. 3 tahun kemudian, Daniel membuka firma hukumnya sendiri dan meraih kesuksesan besar. Saat itu penghasilan Daniel mencapai $1 juta per tahun atau setara 15 miliar rupiah. Di akhir tahun 70-an, nilai segitu sangat fantastis. Daniel kemudian memboyong keluarganya pindah ke Coral Reef, sebuah kawasan elit di San Diego. Dia membeli rumah dengan 5 kamar yang mewah. Tetapi kebahagiaan tidak bisa dibeli dengan uang dan tahta. Seiring dengan meningkatnya kemakmuran mereka, rumah tangga Daniel dan Betty justru memburuk. Daniel yang super sibuk, jadi jarang pulang ke rumah hingga membuat hubungannya dengan Betty menjauh dan dingin. Mereka sering bertengkar karena komunikasi yang tidak berjalan dengan baik. Di saat itulah godaan datang dan Daniel jatuh ke dalamnya. Pada tahun 1982, Daniel menjalin hubungan gelap dengan Linda Kolkena.
Mantan resepsionis berusia 21 tahun itu tahu status bosnya sudah beristri. Tetapi sebagai pelakor sejati, Linda tidak peduli. Apalagi setelah itu, Daniel merekrut Linda jadi asprinya. Awalnya Betty tidak curiga dan merasa senang mendengar Daniel punya aspri. Dia berpikir kehadiran asisten akan sangat membantu pekerjaan suaminya sekaligus pernikahan mereka. Namun, setahun berlalu, Betty mulai curiga suaminya berselingkuh dengan asprinya, Linda. Sikap Daniel yang makin dingin dan cuek padanya membuat Betty yakin pada kecurigaannya. Gosip yang menyebar di kantor tentang hubungan spesial antara Daniel dan Linda juga sampai ke telinga Betty. Namun, Daniel membantah tuduhan perselingkuhan itu di hadapan Betty. Dia bahkan balik menuding istrinya sakit jiwa dan berhalusinasi. Konflik rumah tangga mereka pun semakin meruncing tanpa solusi. Di bulan September tahun 84, Daniel dan keluarganya pindah ke rumah mewah yang disewanya di pinggiran pantai La Jolla karena rumah mereka di Coral Reef akan direnovasi. Ketika renovasi selesai kurang lebih setahun kemudian, Daniel memutuskan pisah rumah dan kembali ke Coral Reef sendirian. Betty tentu terkejut dan kesal karena keputusan sepihak yang diambil suaminya. Saking emosinya, Betty menurunkan keempat anaknya di depan pintu rumah mereka di Coral Reef. Daniel merespon aksi Betty itu dengan mengajukan gugatan cerai dan sebuah perintah pengadilan yang intinya melarang Betty menginjakkan kaki di rumah Coral Reef maupun bertemu keempat anak mereka tanpa janji selama persidangan cerai berlangsung. Proses perceraian mereka berjalan panjang dan sangat melelahkan. Sikap Daniel dan Betty yang sama-sama keras kepala membuat situasi makin buruk. Betty jadi agresif, dia marah dan mulai meneror suaminya dengan berbagai cara kekerasan. Daniel juga tidak mau kalah, dia membalas aksi teror istrinya dengan cara-cara yang licik. Daniel berusaha menekan nilai pembagian harta bersama dan tunjangan cerai, serta berusaha memenangkan hak asuh. Dengan memanfaatkan koneksinya sebagai pengacara, Daniel mempersulit Betty mendapat bantuan hukum. Dia juga memotong tunjangan istri yang seharusnya diterima Betty selama proses perceraian berlangsung dengan alasan kekanakan yang tidak jelas. Betty hanyalah ibu rumah tangga biasa. Dia jadi tertekan dan putus asa menghadapi suaminya yang seorang pengacara sukses. Saking putus asanya, Betty melakukan tindakan-tindakan nekat yang akhirnya merugikan dirinya sendiri. Satu kali, Betty pernah menabrakkan mobilnya ke gerbang rumah Coral Reef karena kesal mendengar niat Daniel menjual rumah itu. Daniel memanfaatkan peristiwa tersebut untuk menjelekkan reputasi Betty agar terlihat sebagai ibu yang menderita gangguan kejiwaan dan tidak layak mendapat hak asuh. Akibat peristiwa itu, Betty terpaksa menerima perawatan di RSJ selama 3 hari. Hingga akhirnya, di bulan Januari tahun 89, Daniel dan Betty dinyatakan resmi bercerai di pengadilan. Betty kehilangan hak asuh dan hanya diizinkan mengunjungi keempat anaknya sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Dia hanya menerima pembagian harta bersama berupa uang tunai senilai 300 juta rupiah, serta tunjangan cerai sebesar 170 juta rupiah lebih yang wajib dibayar oleh Daniel setiap bulannya. Beberapa bulan setelah bercerai, tepatnya pada tanggal 22 April tahun 1989, Daniel dan asprinya Linda menikah dalam sebuah upacara tertutup yang diadakan di halaman rumah baru mereka di Marston Hills. Sejumlah petugas keamanan memenuhi lokasi karena Daniel dan Linda takut Betty datang ke sana untuk mengacaukan acara. Namun, acara berjalan lancar tanpa gangguan dari mantan istri yang kecewa. Setelah pesta pernikahan selesai dilaksanakan, barulah Betty mulai meneror mantan suami dan istri barunya dengan pesan-pesan kasar berisi luapan amarahnya. Pada tanggal 4 November tahun 89, Daniel yang kehabisan kesabaran mengirimkan email kepada mantan istrinya. Isinya peringatan dan ancaman akan menyeret Betty ke pengadilan serta mencabut hak berkunjung bila tidak berhenti mengganggu. Namun peringatan itu makin membakar amarah mantan istrinya. Betty yang kehilangan akal sehat kemudian membeli senpi di pasar gelap. Tekadnya sudah bulat untuk mengakhiri semuanya. Keesokan harinya pada tanggal 5 November tahun 89, pukul 5:30 pagi,
Betty menyelinap masuk ke kediaman mantan suaminya dengan kunci yang dicurinya dari salah satu putrinya saat berkunjung. Saat itu, suasana di dalam rumah masih sunyi sepi. Dengan mengendap-endap, Betty masuk ke kamar utama, di mana mantan suaminya Daniel dan istri barunya Linda tidur. Pasangan pengantin baru itu tampak nyenyak sekali, hingga tidak menyadari kehadiran Betty di sana. Tak lama, Betty mulai mendor ke arah keduanya sebanyak 5 kali. 2 yang meleset, 1 mengenai Linda hingga meninggal dunia seketika. 2 lainnya mengenai Daniel, yang sempat bertahan selama beberapa menit, kemudian pergi untuk selamanya menyusul Linda. Setelah selesai, Betty pergi ke kantor polisi untuk menyerahkan diri. Selama persidangan berlangsung, terjadi perdebatan sengit antara jaksa dan tim pembela yang mewakili Betty. Jaksa meyakini Betty telah merencanakan aksi itu, sedangkan tim pembela menyebut Betty sebagai korban dari perlakuan Daniel yang buruk. Pria itu tidak setia dan suka melakukan gaslighting pada Betty, salah satunya saat menuduh mantan istrinya sakit jiwa. Pada tahun 91, Dewan Juri akhirnya memutuskan Betty Biseglia bersalah atas 2 dakwaan pembunuhan tidak berencana. Dia dijatuhi hukuman 2 kali penjara seumur hidup dengan kemungkinan bebas bersyarat, ditambah 2 tahun penjara atas kepemilikan senpi tak berizin. Beberapa kali Betty sempat mengajukan pembebasan bersyarat namun selalu ditolak karena dinilai tidak menunjukkan penyesalan sama sekali atas perbuatannya. Kemungkinan besar Betty akan bebas pada tahun 2032 saat genap berusia 84 tahun. Tindakan main hakim sendiri yang dilakukan Betty memang layak mendapat hukuman setimpal karena tidak ada seorang pun berhak mengambil kehidupan orang lain apapun alasannya selain Tuhan. Namun, Daniel ikut andil dalam peristiwa tersebut. Suami egois yang mau enaknya sendiri itu ketika sukses dengan gampang mencampakkan istrinya demi bersama asprinya yang lebih muda. Sedangkan Linda si pelakor seharusnya tidak merebut pria beristri dan menghancurkan rumah tangga orang lain. Pada akhirnya, yang paling menderita dan dirugikan adalah keempat putra-putri Daniel dan Betty yang harus menanggung akibat dari keegoisan orang dewasa. Bagaimana menurut kalian? Sekian dulu kasus kali ini. Sampai bertemu dalam kasus berikutnya. Terima kasih.